Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita mau membuat atau cara memudah menghitung beban R dan L dengan sumber frekuensinya kompleks yang diawali dengan kosinus. Ya, jadi kalau kita melihat dari persamaan Euler saya contohkan ya, persamaan Euler itu persamaan Euler ya, yang dimana di sini ada EJ theta sama dengan cos theta plus J sin theta. Nah, di sini di persamaan Euler itu juga ada ini kompleks ya, walaupun banyak bagiannya, ada berbagian. Di sini ada bagian realnya, di sini ini bagian real, cos ini adalah ini bagian real, yang di sini bagian imajiner ya, bagian imajiner, karena di sini ada J-nya ini imajiner. Nah, karena di sumber rangkaian itu adalah bentuknya bentuk kosinus, maka seolah-olah kita adalah yang kita pakai adalah yang bagian realnya, bagian real di sini. Ini bagian real ya, bukan bagian imajiner. Nah, sekarang saya contohkan cara mudah menghitung beban R dan L, karena L ini adalah L dengan sumber frekuensi kompleks kosinus ya, maksudnya kosinus itu adalah bagian yang realnya, bagian real, karena di sini kalau begitu kita lihat dari persamaan Euler, E J theta sama dengan cos theta plus J sin theta. Cos theta-nya itu adalah bagian real dan J sin theta bagian imajiner. Jadi sekarang saya buatkan aja rangkaiannya ya, contoh dalam rangkaiannya supaya memudahkan, karena ini adalah karena bentuk-bentuk dalam rangkaian ya, di dalam rangkaian listrik. Saya buat aja rangkaiannya ya, seperti ini. Nah, di sini bebannya ada R, ada L. Nah, ini ada L. Ya, di sini ada L. Terus sumbernya, karena sumbernya adalah saya buat nih 10 cos ya, cos 3T volt. Nah, di sini bentuk sumbernya adalah, kalau dari persamaan Euler tadi, karena sumbernya cos itu adalah bagian realnya. Terus di sini rangkaiannya adalah saya buat ini 2 Henry ya, 2 Henry. Di sini saya tulis 8 ohm. Nah, berapa arus yang melalui dalam rangkaian tersebut. Nah, di sini kita merubah lagi nih. Tadi kalau di sini adalah S ya, tadi S frekuensi kompleksnya adalah S to plus J omega. Nah, di sini kebetulan kita pakai cos. Jadi cosnya itu S-nya menurut Euler tadi E sama dengan J theta cos theta plus J sin theta. Lah itu tadi. Nah, di sini ZL-nya sama dengan LS ya, karena kalau ya tadi, atau padahal S-nya di sini adalah di sini ada omeganya nih, S sama dengan S-nya di sini S L kali J omega, atau ZL-nya sama J omega L ya, omega L. Omeganya 3, di sini ada omeganya 3. Nah, ini pertanyaannya belum ditentukan
untuk kita tentukan arus ya, tentukan arus atau I-nya berapa. Nah, ZL ini sama dengan ZL J ya, J omeganya 3, L-nya 2, sehingga di sini adalah ZL-nya sama J 6 ohm ya, J sama dengan 6 ohm. Nah, dari sini kita membuat nih rangkaiannya seri ya. Di sini karena rangkaiannya seri, dari gambar rangkaiannya seri ya, gambar rangkaian seri Z seri sama dengan tadi ZR ditambah ZL ya, tadi ada R tapi saya tulis ZR karena terus ada L saya tulis jadi ZL ya, Z impedansi. Jadi begitu dihitung ZR-nya tidak dihitung, yang ZR-nya sama dengan 8 ohm ya, ZR 8 ohm. Terus di sini adalah ZL-nya adalah 6 ohm ya, ZL-nya 6 ohm. Nah, ini 6 ohm. Maka saya menghitung berapa arusnya. I sama dengan V dibagi Z seri. Nah, Z-nya tadi sama dengan 10 cos 3T, 10 cos 3T. Di bawahnya 8 plus J6 ohm. Nah, di sini ya, ini ohm, ini volt ya. Nah, di sini karena tadi dari persamaan Euler itu ada bagian real dan bagian imajiner, maka saya lanjutkan dengan Euler tadi. I-nya sama dengan 10 cos 3T plus J 10 sin 3T. Nah, di sini persamaan Eulernya tadi. Terus dibagi 8 plus J6. 8 plus J6. Nah, di sini saya menggunakan aturan kompleks nih supaya bawahnya penyebutnya tidak muncul ada imajinernya. Saya kalikan dengan konjugatnya ya, konjugatnya 8 minus J6. Ini juga karena atas dikalikan 8 minus J6, bawah juga saya kalikan 8 minus J6. Pakai konjugat ya, konjugat. Maka di sini tadi sumbernya bagian real ya, sumbernya bagian real, bukan bagian imajiner. Jadi 10 di sini 80 cos 3T terus min J60 cos 3T ya, ini kali ini terus plus J80 sin 3T ya, J80 sin 3T min kali plus min J kali J ya, J kuadrat itu sama dengan minus 1. Ini di bilangan kompleks. Terus jadi min kali plus min J kali J min jadi sama dengan 6 plus 60 sin 3T. Karena tadi sumbernya adalah bagian real ya, sumber bagian real, maka yang diambil adalah bagian real, maka I sama dengan 80. Oh, yang bawahnya belum dihitung ya, 8-nya di bawahnya adalah 8 kuadrat 64, di situ min J48 terus plus J48 plus 36. Nah, jadi sama dengan 8, yang saya ambil yang real nih, yang real tidak ada J-nya, yang real 80 cos 3T plus 60 sin 3T dibagi 100.
sehingga sama dengan I sama dengan 0,8 cos 3T ditambah 0,6 sin 3T ampere. Ini hasilnya ya, ini hasilnya. Terus bisa nggak dengan cara lain saya membuktikan? Nah, sekarang buktikan aja dengan hasilnya tadi. Misalkan Z serinya tadi sama dengan 8 plus J6. Ini sama dengan, ya saya buat aja dulu ini, Z ini sama dengan 8 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar 100 sama dengan 10. Terus tetanya sama dengan arcus tangen 6/8, ini 36,87 derajat. Maka Z serinya sama dengan 10 dengan sudut 36,87 derajat ohm. Nah ini ya. Terus P sumbernya tadi saya lihat lagi coba nggak salah ya, 10 cos 3T 10 E J 3T ya, seperti ini ya. Nah sekarang kita hitung I nya. I sama dengan V dibagi Z seri ya. Z seri sama dengan 10 E J 3T dibagi 10 E J 36,87 derajat. Ini sama dengan 1 E J 3T min 36,87 derajat. Nah, karena tadi sumbernya cos ya, maka I sama dengan cos 3T min 36,87 derajat. Ini hasilnya sebetulnya. Nah, terus kita buktikan lagi ya, bukti dengan menggunakan persamaan cos ya. Dengan persamaan cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Nah, sekarang saya membuktikan sama enggak dengan yang atas tadi. Cos 3T cos 36,87 derajat karena di sini min plus ya, plus sin 3T sin 36,87 derajat. Tadi asalnya kan kayak gini, dari ini tadi 36,87 derajat, di sininya 6, di sini 8, sehingga cos 36,87 derajat itu sama dengan ya, sama dengan di 10 0,8. Kalau sin 36,87 derajat sama dengan 0,6. Nah, makanya di sini adalah 0,8, sini 0,6. Di sini adalah I-nya ya, I-nya sama dengan 0,8 cos 3T plus 0,6 sin 3T ampere. Nah, demikian jika sumbernya adalah sumber kosinus. Kalau dari persamaan Euler tadi adalah kosinus itu adalah bagian realnya, sehingga yang kita hitung adalah bagian real ya. Dari real ini kita lihat lagi gambarnya seperti ini tadi ya. Jadi I sama dengan 10 cos 3T dibagi 8J 6 ohm. Saya teruskan, saya kalikan dengan aturan kompleks ya, aturan kompleks. Saya cosnya menjadi 10 cos 3T ditambah J 10 sin 3T dibagi 8 plus J6 itu Z-nya tadi. Nah, terus saya kalikan dengan konjugitnya, sehingga dia kalikan seperti biasa. Tetapi hasilnya diambil bagian real karena sumbernya cos ya, cos, sehingga hasilnya adalah I sama dengan 0,8 cos 3T plus 0,6 sin 3T. Terus saya buktikan dengan cara lain ini.
cara membuktikan dengan cara lain ya. Ini cara lain ya, judulnya cara lain. Saya pakai persamaan Eulernya tadi, Z serinya 8 plus J6, saya tentukan Z-nya nilainya berapa, 10 ya, sudutnya adalah akros tangan 6/8 36,87, sehingga Z-nya sama dengan 10 dengan sudut 36,87, sehingga saya dapat arusnya I sama dengan I J 3T minus 36,87. Saya kembalikan ke bentuk gelombangnya, I sama dengan cos 3T minus 36,87, sehingga hasilnya adalah I sama dengan 0,8 cos 3T plus 0,6 sin 3T, sama dengan yang dengan menggunakan yang pengalian dengan imajiner tadi, dengan konjugatnya. Sekarang saya pakai persamaan Eulernya, hasilnya sama. Demikian yang bisa disampaikan untuk membuat rangkaian itu diselesaikan dengan mudah. Bentuk sumbernya adalah kosinus, sehingga I bisa dihitung. Demikian yang bisa disampaikan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.